Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di acara Jumat Sharing. Pada hari ini kita akan membahas Jumat Sharing dengan topik inovasi usaha food and beverage di masa pandemi. Dan akan dibersamai oleh saya Sri Wahyuningsih sebagai host dan Saya Rahardian Haditama sebagai narasumber. Nah, di sini kami sebagai mahasiswa PK dari TPUNY 2021. Di sini kami sudah menghadirkan narasumber yang dapat menginovasi kita untuk memberikan ide untuk usaha di masa pandemi. Gimana kabarnya Kak Rahardian? Alhamdulillah sehat selalu jaga kesehatan ya, khususnya masa pandemi saat ini. Oke, dari apa ya? Seperti itu, inovasi apa nih yang sebenarnya Kak Rahardian cetuskan sebagai salah satu ide di masa pandemi ini, di bidang makanan kah atau di bidang minuman? Oke, berdasarkan tadi ya saya sudah menyebutkan fenomena masyarakat yang kurang teratur dalam makan itu, terus kurang sehat juga ya Mbak. Mungkin Mbak Sri juga pernah merasakan sarapan pagi-pagi sudah gorengan seperti itu, ya kan? Jadi terbiasa cepat itu. seperti itu. Saya merasa prihatin terhadap masyarakat itu dan khususnya anak-anak juga ya. Tidak diimbangi makan sayur yang cukup seperti itu, mungkin hanya sebagai pelengkap saja seperti itu. Jadi ya, sedangkan kita harus makan 4 sehat 5 iya, sempurna ya betul Kak. sekali. Mungkin hanya daging saja atau seperti Iya, itu. sedangkan sayur itu penting Iya, ya Kak. harus seimbang seperti itu Mbak. Nah, inovasi apa nih Kak yang Kakak cetuskan dari makanan, terutama yang bahan dasarnya apa? Sayur ya Kak? Iya, betul Nah, sekali. iya. Jadi saya dulu pernah disuruh oleh dosen untuk membuat tugas proposal penelitian. Untuk menganalisis masalah-masalah yang di masyarakat seperti itu, saya bersama rekan saya dulu, itu 2 orang, mencoba menganalisis ya, kira-kira kita mau mengambil masalah apa ini di masyarakat seperti itu. Ada rekan tim saya itu mencoba membuat menyalurkan ide, yaitu membuat suatu makanan yang sangat digemari di masyarakat. Apa itu Kak? Mungkin Mbak Sri pernah makan es krim ya, mungkin semua suka es krim ya. Itu favorit Kak? Bisa Iya, jadi sangat makan favorit sekali ya. ya? Nah, seperti itu. Jadi kami bersama tim ingin membuat sebuah makanan yang disukai di masyarakat tapi tetap bergizi seperti itu. Saya membuat suatu inovasi, yaitu es krim yang terbuat dari sayur. Es krim yang dari sayur? Iya, betul Itu sekali. seperti apa ya Kak bentuknya, atau seperti es krim yang di market seperti itu atau gimana Kak? Iya, mungkin teman-teman bisa menampilkan ya slide-nya. Ya, jadi seperti ini Mbak ya. Mungkin bisa dilihat di slide-nya ini. Kita membuat es krim dalam kemasan cup seperti ini dengan berbagai varian rasa, yaitu sawi dan wortel. Seperti itu Mbak. Ini juga sudah dimuat di berbagai laman berita nasional ya dan daerah. Ini ada Kompas TV, IDN Time, dan Tribun News seperti itu. Apakah ini proses pembuatannya seperti apa ya Kak sampai benar-benar ini ibaratnya kan sudah terkenal ya Kak, banyak berita yang meliput. Oke. Nah, gitu. Jadi ini awalnya saya didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dalam ajang program kreativitas mahasiswa. Jadi di situ diharuskan untuk mengembangkan produknya. Mungkin rekan-rekan bisa menampilkan ya bahan-bahannya. Nah, seperti ini Mbak. Ada sayuran, tentunya ada wortel ataupun sawi, lalu ada perisa rasa, tepung gelatin, susu kental manis, dan lainnya sebagainya. Tapi berarti
di bahan baku pembuatan es krim ini, apakah em, menghancurkan bahan dasarnya yang terbuat dari sayur. Nah, biasanya kan kalau sayur kita olah kan nanti akan banyak vitamin atau Oke. nutrisi yang Ya. terbuang gitu loh, Kak. Nah, kalau ini bagaimana, Kak? Oke, jadi saya bersama tim dulu itu membuat sebuah apa ya? em, Membuatnya dengan suatu teknik ya Mbak, teknik Hmm. itu bisa disebut teknik bensing, yaitu dengan mengukus atau merebus sayuran dengan suhu tertentu dan dalam jangka waktu tertentu agar sari-sarinya itu tidak kandungan gizi ya, kandungan gizi Iya. tidak hilang dan baunya hilang. Selain itu juga saya melakukan itu manipulasi rasa, jadi bau sayurnya Iya. telah hilang tetapi kandungan gizinya tidak hilang juga ya. Dan saya menambahkan perisa rasa, mungkin tadi di bahan-bahan ada perisa rasa itu untuk memanipulasi rasa dari es krim tersebut. Jadi mungkin anak-anak kalau nggak suka sayur karena baunya ya, mungkin baunya nggak enak, rasanya nggak enak, dengan es krim ini anak-anak mungkin bisa makan tapi tidak sadar bahwa dia itu makan sayur. Jadi rasanya saya menambahkan perisa rasa, mungkin ada rasa melon, stroberi, seperti itu. Jadi sebenarnya itu mereka itu makan sayur tapi yang dirasain Biasanya itu buah buah. seperti itu. Oh Ya. iya, manipulasi ya, Iya, jadi diberi manipulasi rasa. rasa seperti Ya, itu, ya. bagus ya, Kak. Berarti inovasinya, Kak. Iya. Tapi kenapa Kakak nggak ini terpikirkan untuk membuat yang buah atau dari seperti nasi, rasa Oke, oke. nasi atau Iya. yang protein gitu, Kak? Kenapa sayur gitu? Ya, mungkin kalau untuk buah itu sudah banyak ya, Mbak, di apa di pasaran itu mungkin es krim dari rasa semangka gitu-gitu. Kalau mungkin kalau sayuran kan belum ada ya sama sekali. Mungkin masih jarang banget ditemu, ya mungkin Mbak juga nggak pernah ketemu kalau di Iya, minimarket atau di mana seperti iya, itu. hampir Iya, tidak ada, iya. benar-benar. Dan kami juga apa ya, memilih sayuran untuk produk kami juga melihat angka konsumsi sayuran di masyarakat juga cukup rendah di Indonesia itu, khususnya di Asia Tenggara juga seperti itu. Iya sih, Kak, benar. Terus kayak bahan baku sayur pun juga melimpah ya, Kak, Iya, sebenarnya kalau di betul. Indonesia Indonesia ini. sangat Iya. kaya akan sayuran seperti itu. Sayang kalau nggak dimanfaatkan juga Iya, gitu. betul sekali, Kak. Iya, Oh ya, Kak, gini kan, ini kan benar-benar produk baru, Kak. iya, betul. Terus ada kesulitan nggak, Kak, untuk pemasarannya nih, Kak? Apalagi sekarang nih, masa pandemi kayak gini. Pasti banyak ya konsumen atau ini yang menurun lah daya konsumsi mereka. Iya, Seperti itu. sebenarnya kalau untuk tantangan dalam pemasaran itu ya pasti ada ya, Mbak ya. Kami mensiasati dengan menjualnya secara online seperti itu. Mungkin lewat Instagram, terus WA. Kita juga mencoba untuk secara door to door seperti itu. Dan selain itu juga tantangannya itu budaya di masyarakat, Mbak. Kalau makan es krim itu membuat batuk, demam seperti itu. Iya, Ya, pasti Mbaknya juga pernah kan itu di dilarang orang tua, dilarang. iya. Iya. Nggak boleh makan es krim, nanti kamu batuk. Iya, betul seperti Iya. itu. Nah, itu kami mencoba mengedukasi masyarakat untuk eh, bahwa sayur itu tidak sepenuhnya nggak sehat gitu loh. Ada sayur ada es krim yang sehat seperti itu. Bagus ya, Kak. Maksudnya kayak inovasi. Mungkin nih, Kakak ada inovasi lain nggak, Kak, untuk pemirsa nih? Ini kan bener-bener unik banget ya inovasinya. Ya. Kalau untuk pemirsa sendiri nih, apakah Kak ada referensi lain yang bisa apa ya? Istilahnya bisa diadopsi bagi pemirsa untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa pandemi ini. Ya. Mungkin masyarakat kalau untuk membuat produk mungkin diawali dengan ini ya, kesadaran akan hidup sehat dulu, Mbak. Pola makannya juga harus eh, teratur juga, mungkin yang dimakan juga harus seimbang seperti itu. Dan kalau untuk inovasi mungkin masyarakat bisa, atau untuk mahasiswa ya khususnya ya, mahasiswa atau kaum terpelajar itu bisa melihat masalah di masyarakat, kira-kira apa sih moto yang menjadi masalah seperti itu, menjadi hmm, semacam Peluang ya, fenomena sebenarnya ya, peluang ya. fenomena di masyarakat itu seperti itu, Pak. Harus pintar-pintar cari peluang Iya, ya, harus Kak. pintar-pintar Ya, mencari peluang gitu. ya sesederhana mungkin Iya, peluang itu mungkin iya, bisa jadi
apa ya, terobosan Iya, terbaru, iya bisa betul seperti itu. jadi apa ya, kayak ide-ide baru gitu ya kak. Ya. Nah, untuk kakak sendiri nih, kakak ada rencana apa nggak dari usaha ini? Oh, dari ide ini, dari Mm, inovasi ini. mm. Apakah ada rencana ke depannya mau seperti apa, atau eh, lebih di variasi rasa kah, atau mau ke eh, bentuk produk lain seperti itu? Oke, kalau untuk rencana untuk saat ini ya Mbak yang terdekat itu kami untuk saat ini karena ini masih es krim sayur saya ini ya Iya. masih dalam tahap pengembangan, mungkin beberapa waktu ke depan itu saya ingin eh, melakukan uji coba untuk keamanan produk ini dan mungkin mendapatkan izin ya, izin untuk pemasarannya seperti itu. Wow, sudah masuk ke tahap perizinan ya kak? Iya, Berarti ya bakal dalam waktu ke depan ya seperti ya itu. bakal diekspos lagi, bakal kita Iya, pasarkan lebih besar iya, lagi ya kak. iya, Oh ya, terus untuk kita balik lagi nih kak, untuk produksinya sendiri, apakah kakak produksi sendiri, benar-benar kakak individu, atau produksi bersama teman kakak itu? Oke, karena dulu ini ya, karena saya dulu PKM itu, jadi saya terdiri dari berapa anggota. Jadi kami itu karena masih dalam masa pandemi ya dulu itu Iya. ya. Sekarang juga itu apa? Saya melakukan eksperimen individu seperti itu. Jadi saya melakukan uji coba seperti itu tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Ya. Gitu. Berarti untuk kakak sendiri masih untuk tahap ini masih Masih di, dalam pengembangan. iya masih Ya, pengembangan, dan ya, masih kayak eh saya masih mampu untuk melaksanakan produksinya itu ya sendiri betul. gitu ya kak. Ya, Mungkin bisa jadi ini kak, kalau seumpama besar nanti insya Allah bisa jadi pabrik buka. es krim Ya. itu ya kak. Terus ini kak, kalau semisal ada kompetitor baru nih kak, kompetitor lain kan, produk kakak ini kan ibaratnya belum terdaftar Ya. di ini ya. Eh, itu gimana kak, kakak mensiasatinya nanti? Mungkin kalau untuk menghadapi kompetitor ya, itu Ya. saya mungkin mencoba membuat varian baru untuk rasa karena mungkin nggak semua orang suka rasa wortel atau sawi gitu. Ya. Saya membuat rasa-rasa lain untuk sayuran lain, mungkin ada kol atau mungkin pare ya, pahit itu. Iya, Mungkin bisa diinovasikan seperti itu. Terus menghilangkan, dengan menghilangkan iya, rasa bagaimana cara pahitnya itu itu ya. iya untuk kedepannya seperti itu. Terus mungkin kita juga menghadirkan untuk versi kon, ya seperti itu. Oh Kon. ya, benar kak. Ya. Bisa, kalau mungkin bisa dipermudah lagi kak, coba kak untuk ini apa, pemasarannya, biar kita kan, kalau mungkin ya ada beberapa kategori masyarakat yang nggak tahu atau apa mengetahui kalau ada es krim Es krim, sayur ya. di pemasaran online gitu lah kak. Mungkin bisa seperti itu ya Iya, kak. ya. Mungkin lebih ini lagi ya, apa? Masif dalam kampanye apa ya, mempromosikan produk ini gitu Ya, ya. seperti. Ya. Terus ini kak, kalau dari profit sendiri gimana kak? Dari penghasilan ini, apakah sudah apa ya? Istilahnya sudah lebih baik Oke. atau gimana kak? Oke. Dari inovasi es krim ini kak? Kalau untuk profit sendiri, saya pernah menguji coba untuk penjualan itu eh, melakukan produksi sebanyak 10 cup ya atau 15 cup dulu saya lupa itu, dan dalam waktu sehari itu sudah habis karena kami sistem pre-order Iya, apa made by request gitu ya. iya. Jadi sudah ada yang nge-WA gitu. Jadi Sudah udah ini ya ya. langsung habis dalam sehari itu. Ya. Ya. Bagus sih kak, maksudnya bisa ini ya, apa, kayak teman-teman mungkin Iya. nanti teman-teman mungkin nanti bisa sama berminat nih, bisa menghubungi ke arah hadian kayak Iya. gitu. Terus kak, untuk ini kak, misal di setelah pandemi ini kan kakak baru ini ya, secara online, apakah Iya. akan ada outlet kak, atau apa ya, Mungkin tempat gerai gitu, gitu iya ya. kan gitu, seperti itu. Ya mungkin kalau sudah ini ya Mbak, pandemi sudah keadaan sudah memungkinkan seperti itu, Ya. ya mungkin ada rencana untuk membuka cabang seperti itu untuk di kota-kota lain seperti itu. Eh, ini kan kakak kan memulai inovasi ini kan berdasarkan penelitian ya, Iya, fenomena. berdasarkan tugas, Iya. awalnya dari tugas kuliah itu ya. Terus tanggapan dari dosen pembimbing kakak gimana kak, setelah kakak bisa
Oke, ya. merealisasikan ide kakak ini? Untuk dari dosen sendiri itu juga mengapresiasi ya Mbak, apa, bahwa saya juga itu lolos di pendanaan oleh apa Kementerian Pendidikan tadi. Ya. Ya seperti itu, sangat diapresiasi lah oleh jurusan juga. Oke, mungkin ini ya kak bisa jadi ini kak. Mungkin ada yang teman-teman mahasiswa di sini Ya, yang bisa sebenarnya apa mengembangkan lagi mungkin ya dari sebenarnya bisa penelitian itu. apa ya, mungkin bisa ditindaklanjuti ya, apa lebih dibuat inovasi yang lebih baik lagi dari penelitian saya seperti itu. Nih, dari bisnis sendiri, tadi kan kakak bilang kalau eh, lebih memilih es krim sayur daripada apa ya? Kan ada preferensi Mungkin buah, ya ada referensi lain. Nah, kakak kan lebih ke ya, memilih ke es krim sayur. Nah, selain dari apa ya? Belum adanya es krim sayur ini, kan otomatis kan kakak juga memikirkan bisnis juga ya kak. Itu kan bisa jadilah dan bisnis juga kan. ya Itu alasannya apa kak? kenapa saya itu ya, Iya, memilih es krim sayur ya, karena itu tadi Mbak, peluang di masyarakat tadi sangat besar seperti itu, bahwa konsumsi sayuran di masyarakat itu masih sangat rendah, dan mungkin anak-anak, orang dewasa mungkin untuk konsumsi sayur itu masih apa ya, masih rendah sekali ya Mbak, seperti itu. kalau selain ini ya, apakah Kalau dari es krim sayur sendiri itu bisa menjadi suplemen? seperti produk lain seperti itu ya, Iya, itu mungkin bisa kak itu. ya, mungkin beberapa waktu ke depan lah doain aja Mbak, bisa Iya, menjadi apa ya, kapsul mungkin ya, iya. untuk Mungkin kalau memenuhi selain kebutuhan iya, sayur di masyarakat. mungkin bisa jadi bahan pokok juga, apa makanan pokok. eh Ya mungkin pendamping iya, makan ya, pendamping ya. tapi lebih ke apa ya? Bisa ke obat kak, Oh gitu ya, ya kak. mungkin ya dalam waktu ke depan. Oh ya, dan kandungan gizinya kan ini sudah terjamin ya kak, sudah Kalau pasti terjamin kalau ya. untuk terjamin atau tidak saya nggak bisa memastikan ya, karena belum melalui uji BPOM dan uji lab untuk keamanannya mungkin ya. Tapi saya bisa Menjamin memastikan ya. untuk kehigienisannya seperti itu dan kandungan gizinya. Kalau untuk kandungan gizinya itu mungkin eh, saya kan ada varian wortel ya tadi ya. Ada Iya, varian wortel itu mungkin bisa menambah konsentrasi pada anak dan daya daya penglihatan ya, tahan untuk iya. vitamin A dalam wortel itu tadi. Dan untuk yang varian sawi, sawi itu bisa menjaga metabolisme, antioksidan seperti itu. Terus ini kak, apakah ada bahan-bahan pengawet yang tidak ada di Oke. Di es bahan krim ya ya. es krimnya itu? Ya, untuk saat ini saya belum menggunakan ya, jadi mungkin dalam beberapa hari ya, mungkin nggak sampai seminggu itu sudah mungkin harus jangan dikonsumsi lagi gitu seperti itu. Mungkin Iya. paling lama 3 hari seperti itu Mbak. Ya. Berarti jika proses pengiriman melalui online berarti masih terbatas kota ya Iya, kak? masih terbatas Karena pada wilayah terdekat iya. seperti itu. Nah, Karena kami juga nggak belum berani memakai pengawet, karena takut ini juga apa, mengurangi kandungan gizinya juga itu tadi, karena pengawet kan ini ya Kak, apa, kalau terlalu banyak, kalau nggak food grade juga harus apa, akan merusak gizi dari sayuran tersebut. ya nanti mubazir ya kak, kita mau bikin Iya, iya, makanannya sehat tapi iya, nanti jatuhnya iya. nggak sehat lagi ya kak, seperti itu. Untuk bahan-bahan ini kan tertentu ya kak, kakak pasti milih ya kan bahan-bahan yang nggak semua bahan kakak buat sayur ini kan, buat Betul saya. es krimnya ini. Nah, apakah ada bahan-bahan tertentu juga kak yang perlu diperhatikan, karena ini kan bahan baru ya kak, Iya. gitu kak, seperti itu. Kalau untuk bahan yang perlu diperhatikan itu ya ini ya Mbak. Tadi saya menambahkan susu kental manis itu agar, maksudnya tidak terlalu, mungkin kalau sayuran ditambahkan sayur itu terlalu pahit ya, mungkin kalau wortel atau sawi itu, agar kita bisa membantu manipulasinya itu. Terus untuk sayuran sendiri tadi kita juga tidak boleh terlalu lama dalam, saya sudah menyebutkan teknik blanching tadi ya, Iya. itu teknik merebus dalam waktu tertentu, tapi juga tidak boleh terlalu lama dalam merebusnya, karena akan menghilangkan kadar gizinya seperti tadi. Nah, untuk blenching itu tadi kak, apakah kakak akan mencampurkan semuanya di proses blenchingnya itu kak?
Kalau untuk teknik benching hanya untuk sayuran, Mbak. Ya, sayurannya Iya. saja. Agar tidak itu tadi tidak menimbulkan bau ya. Oh ya, Bang. Yap. Menurut Kakak nih Kak, dari Kakak sendiri, apakah Kakak ada saran atau ada masukan bagi teman-teman semua biar apa ya? Kita dapat melaksanakan hidup sehat tetapi enak gitu loh Kak. Terutama mungkin dari makanan atau dari pola kehidupan gitu Kak. Oke, sebenarnya kalau untuk pola hidup sehat relatif ya, tergantung orang ya. Kalau untuk menurut saya, untuk masukan dari saya itu mungkin pola makan tuh harus diatur, harus seimbang juga seperti itu. Terus lalu perbanyak aktivitas fisik seperti itu. Khususnya pada anak muda ya. Pada anak muda itu mager seperti itu. Oh Untuk iya melakukan Kak. aktivitas. Oh ya, kalau untuk makanan sendiri Kak, apakah ini es krim ini bisa digunakan untuk diet Kak? Kalau untuk diet saya tidak menganjurkan ya, tetap harus mengkonsumsi makanan pokok yang lain hanya untuk pendamping saja seperti itu. Jadi menjadi alternatif makanan jika tidak suka sayur seperti itu. Jadi hanya sebatas alternatif. Oh Jadi iya. tidak dijadikan makanan pokok seperti itu, Mbak. Eh, saya rasa sesi sharing kita di Jumat sharing pada pagi hari ini dengan topik inovasi usaha food and beverage di masa pandemi dengan narasumber Kak Rahadian. Mungkin bisa kita cukupkan dulu ya Terima kasih, Kak. Mbak. Ya, terima kasih buat Kak Rahadian untuk sharing pengalamannya, sharing inovasinya, pengetahuannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, Keep healthy. keep healthy, tetap menjalankan hidup sehat juga. Eh, Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ternyata nggak nyampe, ternyata udah nyampe. Berapa menit nih? Berapa menit sih?